Mari kita lihat kisah seorang Opung Dayang Risaju. Opung Dayang Risaju? Siapa itu Opung Dayang Risaju? Opung Dayang Risaju sosok pahlawan perempuan yang memiliki pengaruh besar di Sulawesi pada masa penjajahan. Opung Dayang Risaju dilahirkan di Palu pada tahun 1880. Beliau lahir dengan nama Fajamah. Ayahnya bernama Muhammad Abdullah Toba Sereng dan ibunya bernama Opung Dayang Malawelu. Beliau lahir dengan darah bangsawan yang diperoleh dari ibunya karena ibunya Opung Dayang Malawelu adalah keturunan langsung dari Raja Bone ke-22 Latamangose Matimori Malimonge. Nah, perlu kalian ketahui, Opung Dayang Risaju tidak pernah mengecap pendidikan barat. Pendidikan Opung Dayang Risaju lebih ditekankan pada ajaran dan nilai-nilai moral baik yang berlandaskan budaya maupun agama. Opung Dayang Risaju juga mempelajari peribadatan dan akidah dalam agama Islam. Dalam tradisi Luwu itu sendiri, agama dan budaya merupakan satu kesatuan. Opung Dayang Risaju dibimbing juga oleh seorang ulama. Suami Opung Dayang Risaju, Haji Muhammad Daud, merupakan seorang ulama yang pernah bermukim di Mekah. Opung Dayang Risaju adalah wanita yang aktif dalam Partai Syarikat Islam Indonesia atau disebut juga dengan PSII. Beliau mendirikan cabang PSII Palopo pada 14 Januari 1930. Opung Dayang Risaju terpilih juga sebagai Ketua PSII Palopo dalam rapat akbar yang dihadiri aparat pemerintah Kerajaan Luwu, pengurus PSII Pusat, pemuka masyarakat, masyarakat umum, hingga pengurus PSII Pusat yaitu Kartosuwiryo. Jepang melarang adanya kegiatan politik organisasi pergerakan kebangsaan, termasuk PSII. Opung Dayang Risaju mulai kembali aktif pada masa revolusi di Luwu. Opung Dayang Risaju membangkitkan dan memobilisasi para pemuda untuk melakukan perlawanan terhadap tentara Nica. Tindakan ini membuat tentara NICA kewalahan dan mengupayakan berbagai cara untuk menangkap dan menghentikan aksi Opung Dayang Risaju, sehingga membuat beliau dipenjarakan dan mengalami banyak penyiksaan di situ. Dalam penyiksaannya ini, ia mengalami tuli permanen. Setelah dibebaskan, beliau kembali aktif dalam kegiatan PSII dengan mengikuti anaknya Haji Abdul Qadir Daud. Terdapat berbagai tantangan yang dihadapi Opung Dayang Risaju. Contohnya adalah Dewan Adat yang cenderung pro pada pemerintah kolonial Belanda. Atas pemerintah kolonial Belanda, Dewan Adat kemudian menjatuhkan hukuman riselong kepada Opung Dayang Risaju, yakni hukuman buang atau pengasingan selama 7 tahun. Tetapi Opung Balirante menentang hukuman itu, sehingga Opung Dayang Risaju hanya dijatuhi hukuman 14 bulan penjara. Banyak diceritakan, salah satunya oleh Lahat di Patang, bahwa selama dalam penahanan Opung Dayang Risaju mengalami penyiksaan. Bentuk-bentuk penyiksaan yakni lari keliling lapangan, berdiri menghadap matahari berjam-jam, diletuskan senjata api di dekat telinganya hingga ia terjatuh pingsan. Muhammad Arfa dan Muhammad Amir dalam biografi pahlawan Opung Dayang Risaju mengatakan bahwa perintis pergerakan kebangsaan atau kemerdekaan Republik Indonesia menulis bagaimana keteguhan Opung Dayang Risaju pada cita-cita perjuangannya. Keteguhan itu tampak jelas di saat ia dipanggil oleh Dewan Adat ke Istana Kedaulatan. Para anggota Dewan Adat mengajukan permintaan kepada Opung Dayang Risaju untuk menghentikan kegiatannya di PSII. Tapi Opung Dayang Risaju menjawab, "Selama saya masih mengucapkan kalimat syahadat, selama itu saya tidak akan keluar dari organisasi Partai Serikat Islam Indonesia. Apa yang saya lakukan di mana-mana selama ini hanyalah permintaan Tuhan, atau perintah Tuhan, amar ma'ruf nahi dan munkar." Dan salah satu ucapan tekad perjuangan Opung Dayang Risaju yang terkenal di saat ia mengatakan, "Kalau hanya karena adanya darah bangsawan mengalir dalam tubuhku, sehingga saya harus meninggalkan partaiku dan berhenti melakukan pergerakanku, irislah dadaku dan keluarkan darah bangsawan itu dari dalam tubuhku, supaya datu dan adat tidak terhina kalau saya diperlakukan tidak sepantasnya."
Bersikap tegas pada pendiriannya itu, atas desakan asisten Residen Luwu, akhirnya Datu dan Dewan Adat Luwu mencabut gelar kebangsawanan Opo Dayeng Risaju. Dan mulai saat itu dia hanya dipanggil Indo Salju. Setelah pencopotan gelar bangsawan, Dewan Adat Luwu dan pemerintah kolonial Belanda kembali memengaruhi Haji Muhammad Daud agar membujuk istrinya untuk meninggalkan kegiatan politik. Namun karena keyakinan dan hatinya tetap pada pendiriannya dalam perjuangan, Dayeng Risaju lebih memilih bercerai dengan Haji Muhammad. Keluarga yang telah mereka bina bersama 5 orang anaknya selama 25 tahun akhirnya terpisah. Pada tahun 1950, Opo Dayeng Risaju tidak aktif lagi di PSI. Ia hanya tercatat sebagai sepuh partai PSI. Beliau akhirnya meninggal pada usianya yang ke-84, tepatnya pada 10 Februari 1964. Pemakamannya dilakukan di perkuburan Trajalaka Ruoku di Palopo tanpa ada upacara penghormatan sebagaimana yang biasanya dilakukan terhadap sosok pahlawan yang gugur. Dari kisah beliau, yaitu Opo Dayeng Risaju, kita seharusnya dapat belajar bagaimana kita harus benar-benar serius dan rela mengorbankan yang kita miliki untuk bisa menggapai sesuatu yang memang tinggi dan berdampak besar bagi negara kita itu sendiri. Dan kita sebagai masyarakat Indonesia harus sadar dan memiliki rasa nasionalisme dan patriotisme yang tinggi bagi negara kita. Terima kasih.